Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang dalam perjalanan untuk mencari hiburan. Ia berjalan dikawal oleh beberapa prajurit istana. Ketika melewati sebuah kebun yang luas, ia melihat Abu Nawas sedang menanam sebuah pohon. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa yang sedang kau tanam?" tanya Baginda Raja. "Pohon zaitun yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terheran-heran. Ia pun kembali bertanya, "Mengapa tidak menanam pohon yang lain saja, Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Loh, memangnya kenapa, Paduka?" Baginda Raja pun menyaut, "Ya, tidak apa-apa sih. Cuma setahu saya, pohon zaitun itu tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Apa mungkin 30 tahun ke depan kau masih hidup?" tanya Baginda Raja. Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, orang-orang yang hidup sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanam pohon zaitun dan kita yang memetik buahnya. Karena itu, sudah sepantasnya kita menanam pohon zaitun untuk orang-orang yang hidup setelah kita, agar mereka bisa memetik buahnya." Jawaban tersebut membuat Baginda Raja tertegun. Ia sangat memuji dan kagum atas perbuatan Abu Nawas. Karena tindakannya ini, Abu Nawas diberi hadiah sebesar 1.000 dinar. Tentu saja Abu Nawas senang sekali menerimanya. Ia pun kembali berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebagaimana yang engkau katakan, bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi, engkau bisa melihat sendiri bahwa pohon yang aku tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi, ucapan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertegun, dan untuk kedua kalinya Abu Nawas diberi hadiah 1.000 dinar. Abu Nawas pun kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai Paduka yang mulia, pohon zaitun manapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi, pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Maka semakin kagumlah Baginda Raja dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia kembali memberi hadiah 1.000 dinar kepadanya. Pada akhirnya, Baginda Raja segera menyudahi percakapannya dengan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bila kita tinggal lebih lama di tempat ini, seluruh simpanan kas kerajaan akan habis karena ucapan Abu Nawas." Mendengar itu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Dikisahkan, Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 1 bulan penjara. Setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Suatu ketika, saat Abu Nawas jalan-jalan ke tepian sungai, ia melihat seorang kakek sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek tua. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa-basi. "Dasar tolol, kau lihat kan aku sedang mancing?" jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua.
Emang umpannya apa, kek? Tanya Abu Nawas. Ya pakai cacing lah, tolol, jawab kakek tua. Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek, saran Abu Nawas. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua. Ya nggak bisa lah, tolol, balas Abu Nawas. Saking kagetnya baru dibodohin sama orang, si kakek tua pun jatuh pingsan. Seseorang yang melihat hal itu segera melaporkan kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. Apa benar kau telah berkata kasar? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kenapa kau lakukan itu? Apalagi kepada kakek tua. Kasihan dia sampai pingsan Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia Paduka, saut Abu Nawas. Apapun alasannya, kau tetap harus dihukum Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum Paduka, protes Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya, sesal Baginda Raja. Paduka panggil saja dia, nanti Paduka akan tahu sendiri, terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. Maaf ya kakek tahu kenapa dipanggil ke sini? Tanya Baginda Raja. Tolol, tentu saja saya tahu, jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. Hei kek, tolong bahasanya yang sopan. Barangkali kakek bisa kembali muda, kata Baginda Raja. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua penasaran. Ya gak bisa lah, tolol, jawab Baginda Raja emosi. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara karena telah berkata kasar, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Diceritakan kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar, katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah, tanya saudagar tersebut. Oh iya benar tuan, jawab Abu Nawas singkat. Mana? Coba aku ingin lihat, pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar untuk melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, burungnya indah sekali, apakah kau hendak menjualnya? Tanya saudagar tersebut. Kalau harganya cocok ya aku jual tuan, ujar Abu Nawas. Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu? Tanya saudagar itu kembali. Burung kakak tuanya ada 2 macam tuan, yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar, dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, wahai Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal? Abu Nawas pun menjawab, sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya hanya menyanyikan saja, celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar kaya itu pun tertawa terpingkal-pingkal.
Di suatu malam sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur gemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini, Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintahkan dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, "Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya?" Dengan wajah tersenyum Baginda Raja menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu." Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Tidak ada Abu Nawas, saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali, mungkin sekitar 5.000 dinar," pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari." Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya padaku. Aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku.
dan uangmu dapat kau belikan apa saja. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Kemudian dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkilolah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan 4.000 dinar, kata si saudagar merayu. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya, dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah aku terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya, diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku? Lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana ia langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah aku beli?" Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget. Tapi sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja, aku tambah 1.000 dinar," timpal saudagar tersebut. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata si saudagar membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja.
"Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya, Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi saudagar permata, sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang saya mau beli, tapi cincin berlian yang pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin yang berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka Raja?" tanya saudagar permata. "Iya, benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu saudagar permata menjadi gemeteran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. Tapi kata saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu, kamu harus bayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja kepada si saudagar. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki sebuah kamar mayat, di mana di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat-mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu, dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Lalu, ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata Baginda Raja mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyum karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan.
Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepada Raja, "Benar sekali apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga, sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei, Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dahulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara itu di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Dan suatu ketika, kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari ini tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindakan kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. "Bagaimana menurut kalian?" tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, "Walaupun dia kakek sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup sebagai contoh kepada masyarakat lain, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri." Rupanya Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, "Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" Menteri kedua pun menjawab, "Cincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang." Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama datanglah Abu Nawas ke istana. "Wah, kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua tersebut. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Dia pun menatap tajam ke arah kedua menteri tersebut. "Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti, yang dia tahu cuma panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sementara menteri kedua pasti dulunya penjual daging, yang dia tahu cuma cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang," jelas Abu Nawas. Lalu
"Menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" tanya Baginda Raja. "Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinlah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyat yang sampai tidak makan berhari-hari," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua miskin itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Pada suatu hari, Abu Nawas berada di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa disadarinya, langkahnya membawa keberadaannya ke wilayah harimau yang lapar dan jengkel. Saat harimau itu melihat Abu Nawas, nalurinya sebagai pemburu langsung memuncak, dan ia mulai mengejar Abu Nawas yang panik. Abu Nawas yang menyadari bahaya yang mengintai mencari tempat persembunyiannya. Tanpa banyak pilihan, ia melihat sebuah pohon besar dengan cabang yang melintang di atasnya. Dengan cepat Abu Nawas memanjat pohon itu dan bersembunyi di antara daun-daunnya. Harimau meskipun kuat dan ganas tidak begitu pandai memanjat pohon. Ia berdiri di bawah pohon meratapi kehilangan mangsanya. Abu Nawas sambil menahan napas berusaha bergerak serendah mungkin agar tidak terlihat oleh harimau tersebut. Tidak puas dengan kegagalannya, harimau itu tetap menunggu di bawah pohon, bersiap untuk menunggu sampai Abu Nawas keluar dari persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas mulai berbicara, mencoba menggunakan kecerdasannya untuk meyakinkan harimau agar pergi dari situ. "Hei, temanku harimau, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau tahu bahwa ada makanan yang lebih lezat di tempat lain?" Mendengar ucapan Abu Nawas, harimau itu merespon, Aku lapar dan kau adalah mangsaku. Tapi aku ini hanya manusia kecil, aku tidak akan memberimu makanan yang cukup. Coba bayangkan betapa kenyangnya kamu nanti jika kau mendapatkan makanan yang lebih besar di tempat lain." Mendengar ucapan Abu Nawas, harimau itu ragu sejenak memikirkan tawaran Abu Nawas. Namun, kehausannya akhirnya mengalahkan pertimbangannya. Daripada menunggu Abu Nawas yang belum tahu kapan turunnya, harimau itu pun pergi mencari mangsa yang lebih besar di tempat lain. Abu Nawas setelah yakin bahwa harimau telah menjauh, dengan hati-hati turun dari pohon dan melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan. Ia merasa lega bahwa kecerdasannya dan kemampuannya untuk berbicara berhasil menyelamatkan dari kejaran harimau yang kelaparan. Dari hari itu, Abu Nawas selalu bercerita tentang bagaimana ia berhasil mengelabui harimau dengan kata-katanya yang licik, dan kisah tersebut menjadi legenda di kampungnya. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya, ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri.
Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Abu Nawas dapat sekantong uang emas. Suatu hari, Abu Nawas menemukan sekantong emas. Dan kala itu negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika,
Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada diri sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal, ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya saudagar kaya itu. 1/10-nya Tuan, jawab Abu Nawas. Aku tidak akan memberikan sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemilik uang itu dan desaklah dia agar memberikan 1/10 uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali, ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Hei Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar? Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan Tuan, jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuan? Tanya Abu Nawas. Iya, benar, jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba berhenti dan berkata, Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar sebelum meninggal. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya.
Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, lalu menginfakkannya. Sebagian lagi akan kugunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini, lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Ta'ala. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula, suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan.
Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya. Hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis. Lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek.
Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya satu butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan. Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi sang arsitek setelah melihat area istana merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu. Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. "Kalau masih di tempat sekarang," kata arsitek kepada raja, "kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul." Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas sahabat rajanya. Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. "Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun." Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik,
Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu, termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara. Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau, ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih, sahut Abu Nawas. Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih, sela tokoh lainnya. Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek, tuding tokoh satunya lagi. Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui Baginda Raja. Semoga saja ada jalan keluar, ujar Abu Nawas. Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama Baginda Raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda Raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas, sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam kan meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang itu. Sebenarnya Baginda Raja bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan,
maka jawabannya harus dengan logika, akal, dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian, serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing itu tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Ya, benar. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Ya, benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah," kata Abu Nawas. "Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," tambah Abu Nawas. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga," kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Baginda Raja pun kagum atas kecerdasan Abu Nawas. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya.
dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur, aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya.
Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu.
Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja," kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja.
Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah, ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini, aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani?" tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," sahut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali.
dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak. Jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini, anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali.